Bau menyengat, bikin panas di debat kedua Pilgub Jawa Barat, Pilkada 2024. Debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Hotel Patra, Kabupaten Cirebon, Sabtu 16 November 2024. Pada debat publik kedua ini, mengambil tema, budaya inovatif untuk Jawa Barat yang gemah ripah-repeh rapih. Tema umum tersebut dijabarkan menjadi 6 subtema, yaitu, industri budaya, pariwisata, peningkatan pendapatan asli daerah berbasis sumber daya alam, mitigasi bencana, kualitas lingkungan hidup, dan toleransi beragama. Sebagaimana diketahui, debat publik diikuti oleh pasangan calon, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Pilkada 2024, yaitu pasangan nomor urut 1, pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina. Pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya pasangan nomor urut 2, pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian pasangan nomor urut 3, pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi. Pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dan pasangan nomor urut 4, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Dalam segmen penyampaian visi dan misi, pasangan calon nomor urut 1, pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina, menyampaikan tagline Jawa Barat Bahagia. Pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina ini berjanji akan membahagiakan warga Jawa Barat secara lahir batin. Dikemukakan bahwa visi pasangan ini mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual yang merujuk falsafah Sunda, yaitu cagur, bagur, pinter dan singer dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dalam misinya, pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina ingin menjadikan masyarakat Jawa Barat yang berbudaya, aman, sejahtera, dan memiliki lingkungan hidup yang lestari bagi generasi penerusnya. Ekonomi masyarakat Jawa Barat tumbuh secara merata. Dikemukakan oleh pasangan ini bahwa trilogi pembangunan Jawa Barat secara merata sebagai strategi khusus untuk membahagiakan masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja dalam segmen penyampaian visi dan misi, berjanji akan memajukan Jawa Barat dan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi persoalan di Jawa Barat. Disparitas kemajuan antara kota satu dengan lainnya adalah masalah Jawa Barat. Dikemukakan oleh pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja bahwa ruang konsolidasi dan ruang komunikasi antara pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota harus dibuka seluas-luasnya. Bupati dan gubernur harus jadi kesatuan yang utuh. Pasangan ini akan berkoordinasi dalam konsep dan program, sehingga ketepatan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 3, pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi dalam segmen penyampaian visi dan misi,
memaparkan visinya, yaitu membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk Indonesia maju berkelanjutan. Melalui visi ini, pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibie ingin membangun Provinsi Jawa Barat dengan prinsip masyarakat Jawa Barat sendiri melalui kolaborasi. Pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibie juga berkomitmen akan tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara pasangan calon nomor urut 4, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dalam segmen penyampaian visi dan misi, mengungkapkan bahwa tanah Sunda yang gemah ripah repeh rapih, tidak akan mulia jika tidak dikelola dengan istimewa. Menurut pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, salah satu caranya adalah mengintegrasikan kependidikan dari TK sampai perguruan tinggi, mengusung kemanusiaan Pancawaluya. Kerangka ekonomi, investasi, dan keadilan, menurut pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, yang bisa membangun perkotaan dan pedesaan, yang bisa melayani dan produktif dari desa sampai kota, menghilangkan disparitas pembangunan dari utara hingga selatan, yang bisa gemah ripah repeh rapih. Dalam debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kali ini berjalan datar dan sangat monoton. Bahkan, hampir sepanjang waktu acara debat, terasa seperti forum pembacaan kunci jawaban soal-soal dari suatu mata pelajaran. Tidak berasa sama sekali bahwa kegiatan itu adalah sebuah acara debat. Tapi untunglah, ada sedikit ruang waktu yang diisi dengan sedikit perdebatan yang bisa membuat acara menjadi dinamis, bahkan sedikit menghangat, yaitu soal bau yang menyengat terkait pencemaran udara di suatu wilayah di Provinsi Jawa Barat, di mana salah satu calon gubernur Jawa Barat yang ikut serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur saat ini, sebelumnya merupakan bupati 2 periode di wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi pada segmen tanya-jawab antar pasangan calon dengan subtema lingkungan hidup, di mana pada segmen itu, pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibie diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Subtema kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup. Paslon nomor urut 3 dipersilakan bertanya kepada paslon nomor urut 4, kepada Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan. Waktu Anda bertanya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Kang Deddy pernah menjadi bupati 2 periode di Purwakarta. Saya kira kualitas lingkungan hidup harusnya menjadi lebih baik. Tetapi seringkali 5 tahun yang lalu saya pernah bertanya, ketika melewati daerah Cikampek, terciumlah bau menyengat di sekitar itu. Sampai sekarang ketika saya melewati daerah itu, masih juga tetap ada. Artinya tingkat kualitas lingkungan hidup di Purwakarta masih belum ada perkembangan yang signifikan. Baik, setelah jadi bupati, saya menjadi anggota pimpinan Komisi 4 di bidang lingkungan hidup. Pertama adalah, bau itu harus diukur dalam kualitas udara. Berdasarkan ukuran kualitas udara yang disampaikan melalui audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa kualitas udaranya masih relatif baik, tidak bermasalah. Ukurannya adalah ukuran teknis, bukan ukuran subjektif sudut pandang politik. Yang kedua adalah, apa sih yang menjadi problem kita? Problem kita ini berada pada tingkat kebijakan yang belum terkoneksi. Contoh, saya mengusulkan membuat IPAL komunal dari 4 industri yang mengaliri Sungai Cilamaya. Yang menjadi problem adalah pada tingkat eksekusi tidak ada yang menyiapkan tanah. Yang menjadi problem lagi adalah ketika berapa alokasi yang disiapkan, siapa yang membuat kebijakan. Provinsi Jawa Barat saya memimpin jadi gubernur, maka seluruh itu akan saya selesaikan. Ambang batas pengukuran dari sebuah polusi
itu akan ditentukan oleh ambang batas bawah dan ambang batas atas. Maka ketika itu berada di ambang batas atas, maka itu harus menjadi warning, ini akan menjadi sebuah bencana yang sangat membahayakan. Oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan konkret, dan itulah dilakukan perlunya koordinasi, kolaborasi, pengaturan yang lebih tegas, dan yang lebih penting adanya law enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perusakan lingkungan. Saya kira ini harus dilakukan secara tegas. Yang pertama tentunya sudut pandangnya tidak menjadi sudut pandang objektif karena ada lembaga yang menangani. Lembaga yang menangani di bidang lingkungan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen yang melakukan tindakan adalah Dirjen Penindakan atau kepolisian. Proses terhadap audit udara tersebut sudah dilakukan, aspek hukumnya juga sudah dilaksanakan. Ketika dua-duanya sudah dilaksanakan, maka tinggal yang ketiga. Saya termasuk yang mengusulkan dibuatnya catchment area di wilayah industri tersebut. Tetapi yang menjadi problem adalah kedua industri tersebut mengalami penurunan produksi dan kesulitan likuiditas produksinya. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam perspektif ke depan. Demikian dulu ulasan terhadap debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Pilkada 2024 kali ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon dalam debat kali ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.